البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah, al hadisu samanun ba'da tis'imi'ah, 980. Wa an Marsad ibni Abdillah al-Yazani qala kana Malik ibnu Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'ala janazah. Dahulunya Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu jika menyolati jenazah, fataqallan nas 'alaiha, ternyata orang yang menyolatinya itu sedikit, jazaahum salasata ajza, beliau membagi mereka menjadi 3 kelompok, 3 bagian, dibuat jadi 3 shaf, walaupun tidak sampai mencapai dinding ke dinding berikutnya misalkan. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salasatu sufuf faqad aujab, barang siapa disolati oleh 3 shaf, maka telah diwajibkan untuk dia, yaitu wajib masuk surga. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Disebutkan oleh Syekhun Abu Amr dengan pembahasan yang agak panjang, kesimpulannya adalah hasan li ghairi. Rawinya ada kelemahan tapi ada penguatan dari beberapa riwayat yang lain. Kesimpulannya jadi hasan li ghairi. Baik, ini riwayat dari siapa? Marsad bin Abdillah al-Yazani. Beliau adalah Abdul Khair. Beliau murid terbaik dari Uqbah bin Amir al-Muzani. Tayyib, Marsad bin Abdillah ini Misri, tetapi beliau jadi hakim di Hims, di mana itu? Hims, yaitu di Syam. Beliau meriwayatkan dari minimal 2 sahabat, yaitu Uqbah bin Amir dan yang ini Malik bin Hubairah ini. Nah, kali ini beliau meriwayatkan, dan Marsad bin Abdillah ini termasuk orang terbaik di Mesir di kalangan tabi'in. Beliau meriwayatkan dari Malik bin Hubairah al-Himsi radhiyallahu an, dan juga sekaligus mengikuti peperangan penaklukan Mesir. Malik bin Hubairah radhiyallahu an. Malik bin Hubairah ini meninggal pada masa pemerintahan, kalau tidak salah siapa? Marwan ibnul Hakam al-Umawi. Nah, disebutkan di sini, ini Malik bin Hubairah adalah As-Sakuni, beliau Himsi Misri. Apabila beliau menyolati jenazah, menunjukkan apa? Ini terulang, yaitu rajin beliau untuk menyolati jenazah. Kemudian apabila fataqallan nasu 'alaiha, nampak orang-orang itu sedikit yang menyolati jenazah. Taqalla itu memandang sedikit, yaitu beliau melihat kenapa orang jadi nampak sedikit, tidak seperti yang diharapkan. Jazaahum salasata ajza, beliau membagi mereka menjadi 3 shaf. Jelas ini tidak seperti sholat 5 waktu. Kalau shaf pertama masih ada tempat kosong, diisi, jangan masuk ke shaf kedua, tapi masuk shaf pertama. Tapi untuk sholat jenazah insya Allah ada suatu keringanan. Jadi walaupun tidak sampai memenuhi dari dinding ke dinding, shaf yang sangat panjang misalkan, maka insya Allah tidak mengapa untuk dibuat 3 shaf, walaupun sebenarnya shaf pertama masih ada kosong sana-sana. Insya Allah tidak mengapa. Dengan fikih sahabat ini, maka demi kemaslahatan jenazahnya itu, beliau menjadikan shaf itu dibagi menjadi 3 agar memenuhi hadis tadi, hadis yang disebutkan itu. Kemudian summa qala Rasulullah. Nah, ini adab yang bagus dicontohkan oleh sahabat, menyebutkan saya berbuat ini ada dalilnya. Jadi tidak sekedar percayalah sama saya, tidak, tapi tunjukkan ini hujah saya kenapa saya berbuat ini. Sehingga orang yang mengikuti berdasarkan dalil seperti yang diperintahkan oleh para salaf.
jangan ikuti kami sampai kalian tahu dari mana kami mengambil itu. Kalau tidak, ini dikatakan taklid seperti yang dijelaskan oleh para usuliyun. Taklid adalah mengikuti mazhab seseorang dalam keadaan tidak tahu apa dalil dari orang itu. Baik. Kemudian beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, definisi taklid tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hambali di dalam kitab Raudhatun Nadhir. Baik. Kemudian beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alaihi salah satu sufuh, salah satu sebagai fa'il dari sholat. Barang siapa disolati 3 shaf, maksudnya adalah disolati orang-orang yang bilangannya itu 3 shaf sampai sebanyak 3 shaf. Dan ini telah kita lewati, telah dikhususkan dengan apa? Hadis Ibni Abbas, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Oh, marhaban, tafadhal. Jauh dari Perlis. Marhaban. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah bahwasanya hadis yang umum ini telah dikhususkan oleh hadis Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi mengatakan apa? Arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ini menunjukkan yang menyolati bukan dari ahli syirik, tapi mereka adalah ahli tauhid. Karena kalau ahli syirik amalannya gugur, tidak jadi syafaat nanti untuk orang yang mati itu. Dan juga hadis ini tadi kita lihat man shalla alaihi. Man secara nahwunya, secara i'rabnya dia adalah apa? Ismu syartin jazim. Adapun secara balaghahnya dia adalah yaitu ismu syarat yufidul umum. Siapapun dia, laki perempuan, tua muda, besar kecil, rakyat jelata ataukah bangsawan dan raja dan sebagainya. Tapi telah dijelaskan oleh para pensyarah juga bahwasanya hadis ini juga dikhususkan oleh hadis Ibnu Abbas, yaitu ma min rajulin muslimin yamut. Jadi syaratnya dia adalah muslim. Kalau jenazahnya adalah bukan orang muslim, ya tidak terkena, tidak layak untuk mendapatkan syafaat. Allah Ta'ala telah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak berguna untuk mereka, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Jadi yang menyolati dan yang disolati sama-sama muslimun, ahli tauhid. Baik, apabila syaratnya telah terpenuhi, faqad aujab, maka amalan tersebut mewajibkan untuk dia surga. Yang lain menafsirkan yaitu aujabalahu al-maghfirah, dia wajib mendapatkan pengampunan, yaitu Allah Ta'ala menerima syafaat mereka. Baik, jadi sholat jenazah ini adalah syafaat, sebagaimana telah kita lewati dari hadis Ibni Abbas dan juga hadis yang sebelumnya, hadis Aisyah, yaitu sebagai bentuk syafaat. Kemudian apakah 3 shaf ini sebagai syarat? Maka dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab beliau Al-Mu'lim, Ikmalul Mu'lim, syarah terhadap Sahih Muslim itu, bahwasanya ini bukan sebagai syarat. Karena Allah Ta'ala bahkan mengabulkan doa walaupun hanya 1 orang yang berdoa. Tetapi semakin banyak yang berdoa, yang menyolati orang ini, maka harapan untuk orang ini mendapatkan syafaat itu semakin besar. Makanya memang dianjurkan dan sangat digalakkan untuk memperbanyak shaf-shaf, memperbanyak bilangan orang yang sholat jenazah. Yang menyolati akan diberi pahala yang sangat besar, yaitu 1 qirat, bagaikan gunung Uhud. Kalau sekedar menyolati, kalau lebih ya insya Allah pahalanya jadi lebih, sebagaimana yang telah kita lewati. Baik, dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya ada dalil tentang disukainya memperbanyak bilangan orang yang menyolati jenazah, menyolatkan jenazah, agar dia dirahmati, diampuni, dimasukkan ke dalam surga dan seterusnya. Baik.
Inti dari hadis ini hampir sama dengan hadis-hadis sebelumnya, yaitu dijelaskan oleh para pensyarah masuk dalam bab at-ta'awun wa ta'atuf wa tarahum, saling menolong, saling menyayangi, saling membantu. Baik, orang yang mati tak mampu lagi beramal, maka disolatkan agar dia dikasihani oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dan sekaligus dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau At-Tanwir dan At-Taisir, dua kitab yang intinya isinya hampir sama sebenarnya, tapi saling melengkapi. Bahwasanya di antara hikmah untuk orang-orang datang ke rumah ahli keluarga yang mati itu adalah untuk membantu mereka, untuk menopang hati mereka yang tengah berduka, yang bersedih hati, dan membantu apa yang boleh dilakukan untuk meringankan beban-beban mereka, sekaligus juga untuk menyolati orang yang mati tadi dan seterusnya. Dan ini semua adalah fardu kifayah, ini ibadah. Dan tidak layak ibadah, di dalam ibadah itu kita minta upah menghantar, upah memandikan, upah ini, upah itu. Tidak layak. Ini adalah ibadah, ta'awun, bukan bisnis, bukan lubuk duit. Untuk ada orang mati malah jadi lubuk duit, itu tidak betul. Tapi kalau memang diberi tanpa meminta, tidak mengapa. Sebagaimana dalam hadis Ibni Umar, Salim bin Abdullah bin Umar mengatakan, karena Abdullah ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu an ahadin syai'an. Ibnu Umar tidak pernah meminta sesuatu apapun kepada siapapun, yaitu dari manusia, dan tidak menolak pemberian dari siapapun juga. Baik. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Qala Imam Nawawi rahimahullah al-babu sabi' wal khamsun ba'dal mi'ah, 157, babu ma yuqra'u fi sholatil janazah. Bab apakah yang dibaca di dalam sholat jenazah. Yang diinginkan oleh Imam Nawawi ini adalah, di dalam bab ini adalah menjelaskan bacaan-bacaan yang disyariatkan untuk dibaca. Ada yang wajib, bahkan menjadi rukun sholat jenazah, ada yang mustahab. Kata beliau, yukabbiru arba'at takbirat. Ini jayat, sebelum masuk ke dalil-dalil, Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyisipkan kalimat-kalimat dari beliau sendiri, kesimpulan fikihnya, yaitu hendaknya orang yang menyolatkan jenazah dia bertakbir 4 kali. Ya, sebagaimana riwayat jumhur. Boleh juga takbir sampai 5 kali, sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib, tidak mengapa. Ya ta'awwadhu ba'dal ula. Setelah takbir yang pertama, dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma yaqra'u fatihatal kitab. Kemudian membaca Al-Fatihah. Karena apa? Keumuman hadis Abi Hurairah, apa itu? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat untuk orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Summa yukabbiru tsaniyah. Kemudian bertakbir pada kali yang kedua. Summa yusolli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah takbir kedua itu dia mengucapkan sholawat, mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Imam Nawawi tidak mengajarkan Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad Sayyid, tetapi Nabi telah mengajarkan cara bersholawat di dalam sholat. Jangan dibuat-buat sendiri. Wal afdal ayyutammimah. Yang lebih utama adalah melengkapinya biqaulih kama shallaita ala Ibrahim ila qaulihi innaka Hamidum Majid, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Baik. Dan inilah sholawat yang terbaik karena diajarkan Nabi dan diletakkan di tempat terbaik, yaitu sholat. Tidak seperti keyakinan sebagian orang-orang sufi ya, sholawat nariyah, sholawat tafrijiyah, sholawat Jibril, entah apa aja itu. Ajaran dibuat-buat sendiri. Jibril mengajarkan pada Nabi Muhammad sholawat Ibrahimiyah. Baik, wala yaf'alu ma yaf'aluhu katsirun minal awam. Dan tidak melakukan apa yang diperbuat oleh banyak dari orang awam min qiraatihim, yaitu mereka membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, membaca ayat. Jelas dari sisi jenis zikir yang namanya membaca Quran ini adalah zikir terbaik, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib.
Tetapi di tempat-tempat tertentu terkadang sesuatu yang mafdul berubah menjadi afdol. Yang semula kurang utama berubah menjadi lebih utama. Nah, kali ini yang lebih utama bukan membaca Al-Quran, walaupun ada lafaz yusallun, tapi baca yang diajarkan oleh Nabi tata cara sholawat itu. Baik. Al-ayat. Fa innahu la tasihhu sholatuhu idza qatasara alaih. Karena sholat jenazah dia tidak sah jika dia mencukupkan diri dengan membaca ayat tadi tanpa membaca sholawat Ibrahimiyah. Ini menunjukkan bahwasanya Fatihatul Kitab tadi adalah rukun sholat jenazah. Demikian pula sholawat ini juga rukun dari sholat jenazah. Kemudian beliau mengatakan di sini, summa yukabbiru salisa, kemudian dia bertakbir pada kali yang ketiga, wa yad'u lil mayyit, dan mendoakan kebaikan untuk jenazahnya, walil muslimin, dan juga untuk kaum muslimin, bima sanadkuruhu minal ahadits, insyaallah taala, dengan lafaz yang akan kami sebutkan dari hadis-hadis insyaallah taala. Nanti akan disebutkan di hadis-hadis yang ada di dalam Riyadhus Shalihin ini. Baik. Summa yukabbiru rabi'ah, kemudian bertakbir pada kali yang keempat, wa yad'u, dan berdoa. Baik. Nah, terjadi perselisihan karena sebagian riwayat yang sahihah tidak disebutkan setelah takbir keempat Nabi membaca apa, tapi malah disebutkan Nabi salam. Tetapi para ulama tatkala mereka melihat beberapa hadis itu memberikan variasi di dalam masalah doa, dan doanya juga sahih, di beberapa doa itu ada yang sahih, ada yang hasan, maka mereka mengatakan boleh sebagian doa itu diletakkan setelah takbir keempat sebelum salam, dan itulah pendapat yang rajih. Baik. Untuk yang setelah takbir ketiga biasanya apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu dan sebagainya. Setelah takbir keempat membaca yang disebutkan oleh beliau di sini, wa min ahsanih, dan termasuk yang paling bagusnya, Allahumma la tahrimna ajrah, ya Allah janganlah engkau halangi kami dari pahala dia, yaitu ikut mendapatkan pahala dia tanpa mengurangi pahala orang yang mati itu. Tahrimna yaitu menghalangi kami. Wala taftinna ba'dah, dan jangan engkau uji kami sepeninggal dia dengan adanya ratapan-ratapan barangkali, atau tahu-tahu kita pulang malah dapat surat dari debt collector, ini temanmu hutang banyak, dia tak punya wali kecuali engkau, engkau yang mikul ya, wah pening kita. Ternyata ada musibah setelah ditinggal mati teman tadi misalkan. Terserah fitnah apapun, kita berharap jangan sampai kita mengalami fitnah setelah ditinggalkan teman tadi, teman atau karib kerabat itu. Waghfir lana walah, dan berikanlah pengampunan untuk kami dan untuk dia. Sebagian ulama mengatakan boleh doa yang lain yang hasan atau sahih di dalam hadis itu. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa kabirina wa saghirina wa dhukrana wa unsana, dan sebagainya itu boleh. Tidak diwajibkan membaca doa yang ini atau yang itu. Qal wal mukhtar, dan yang terpilih adalah annahu yutawwilu doa, memperpanjang doa fir rabi'ah, pada kali yang keempat. Baik. Boleh juga kita mengamalkan hadis yang ini kemudian hadis yang lain. Nabi tidak membatasi, tidak mengapa. Intinya mendoakan kebaikan untuk orang yang mati tadi. Khilafa ma ya'taduhu aktsarun nas, berlainan dengan yang dipilih oleh mayoritas orang. Tak tahu di Syam waktu itu bagaimana tradisi mereka atau orang lain lagi. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ada doa di waktu takbir ketiga, ada juga doa bahkan dipanjangkan di takbir keempat, tak perlulah setelah salam angkat tangan doa lagi. Nabi tidak mengajarkan itu. Kenapa kita perlu menambah-nambah? Sholat itulah di dalam sholat itulah doa, dan Nabi sudah menyebutkan bahwasanya doa yang paling dikabulkan adalah di akhir-akhir sholat. Maka tak perlu kita malah menambah-nambah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Seakan-akan ajaran Nabi tidak lengkap. Tidak seperti itu tentunya. Ilahuna wallahu a'lam.